Halo guys, jumpa lagi di Koko Predator. Untuk kali ini kita akan bahas soal ikan kembung. Nah, ciri-ciri kembung itu sendiri ya. Ikan terlihat lemas, ekornya menguncup, gerakan malas dan tidak normal. Punggung ikan akan naik ke permukaan, biasanya melebihi air. Jadi sisik bisa sampai kering untuk yang sudah parah. Ikan jadi nungging. Terus biasanya tidak mau makan. Jika tidak segera diobati akan menyebabkan gejala lain yang serius dan bisa menyebabkan kematian. Nah, ikan kembung sendiri ada dua. Kembung permanen dan kembung karena perjalanan atau salah treatment. Untuk kembung permanen rata-rata ikan nungging, jadi kepala di bawah terus ekor di atas, dan terlihat ada gumpalan udara di depan anus. Itu dikarenakan swim bladder atau gelembung renangnya sudah pecah. Ini sudah tidak bisa diobati lagi ya. Paling hanya bisa disamarkan. Cuman nanti kalau dia makan dan posisi kenyang, dia balik lagi, nungging lagi. Untuk yang kembung karena perjalanan atau salah treatment, biasanya karena kurang puasa sebelum ikan dikirim. Jadi ikan sebelum dikirim itu wajib hukumnya untuk dipuasakan. Lama tidaknya tergantung besar ikan. Semakin ikan besar, puasa semakin lama. Nah, ikan yang kurang puasa akan cenderung mengeluarkan kotoran selama perjalanan. Kotoran ini yang menyebabkan kadar amonia dalam air meningkat dan menyebabkan air menjadi jelek. Lalu ikan akan menjadi kembung. Ada lagi kembung yang disebabkan susah BAB di tank ya, tank akuarium, karena pencernaan ikan terganggu. Jadi banyak yang bilang kalau dikasih makan ular Hongkong atau ular Jerman akan jadi susah BAB. Ada benarnya jika pemberian pakan kurang higienis, saya bilang. Nah, jadinya pencernaan ikan terganggu. Nah, ini ikan yang kembung karena perjalanan ya. Jadi ini udah parah sih. Kan posisinya nungging, kepala di bawah, ekor naik ke atas. Tapi dia bukan nungging permanen karena swim bladdernya aman. Nah, ini perbedaannya dengan ikan yang normal. Kita bisa lihat ikan yang normal renangnya sehat, tidak ada yang aneh, gerakannya anggun, terus kepala sejajar. Tidak usah khawatir ya, tapi semua tidak usah khawatir karena obatnya gampang. Kita cari ini Metronidazole seperti ini obatnya, belinya di apotek. Cuman untuk beberapa apotek nggak bisa beli tanpa resep dokter. Bisa juga pakai akrilavin. Akrilavin ada yang cair, ada yang bubuk. Fungsinya sama sih. Tapi saya lebih suka pakai metronidazole untuk pengobatan kembung ini. Cara penggunanya, kita tuangkan tabletnya ke setengah gelas air hangat ya. Air hangat ini biar cepat larut. Kita aduk-aduk sampai larut, sampai tercampur rata. Jangan sampai ada bentuk obat. Oke, setelah tercampur, lalu
kita bisa tuangkan obatnya. Kita tuangkan secara merata ya, karena ini satu perjalanan kembung semua, jadi kita tuangkan semuanya sih. Tuangkan semua sampai habis. Sampai habis. Jangan lupa power head dimatikan. Tujuannya adalah biar obat ini tidak tersaring sama filter. Lalu heater bisa dihidupkan dengan suhu 31 atau 32 derajat. Jangan lupa kasih aerator guys, karena tidak ada power head, jadi kita sangat-sangat butuh aerator. Setelah semuanya sudah dilakukan, satu langkah lagi adalah kita matikan saja lampunya. Matikan lampu, kita cek semuanya, kita cek satu-satu. Aerator sudah hidup, power head sudah mati, ikan tenang, kita biarkan saja. Biasanya obat akan bereaksi di sekitar 6-8 jam semalam. Ini saya ngobati jam 8 malam sih. Ini kita bisa lihat update-nya sampai 8 jam lagi. Nah, ketika sudah pagi ya, kira-kira pukul 6 pagi nih. 6 pagi kita lihat ikan udah sehat ya. Ikan sudah tidak berada di atas permukaan, punggung sudah tidak naik, dan yang paling pojok kanan sudah tidak nungging seperti semalam. Malam sudah lihat videonya nungging, sekarang dia udah sembuh. Jadi pengobatan ini sudah berhasil hanya dengan metronidazole. Biasanya kalau parah sih saya tambahi akrilavin, tapi kalau udah sembuh ya sudah. Jadi pengobatan dihentikan sampai tahap ini karena ikan sudah sembuh. Lalu bagaimana cara buat mengganti airnya? Jadi ganti airnya jangan diganti semua ya. Kita akan sedot perlahan. Kita sifon aja bawahnya, kita sedot paling sekitar 20% dari jumlah air. 10-20 boleh. Jadi obat-obatnya kan masih ada di dasar, terlihat putih-putih, kita sedot aja. Kita sedot semuanya. Setelah bersih di semua sisi, kita hidupkan filter, lalu kita tambahkan air kembali. Jadi beginilah cara pengobatan untuk arwana yang kembung ya. Jadi ini bisa juga diterapkan untuk yang kembung karena salah treatment atau salah makan biasanya. Jadi sama, yang nggak bisa kita obati adalah arwana yang swing bladdernya atau gelembung renangnya sudah pecah dan rusak, itu nggak bisa. Oke, segitu dulu dari saya, Koko Predator. Jangan lupa like dan subscribe. Kita akan bikin video-video baru lagi yang lain untuk mengobati berbagai macam penyakit ataupun kendala saat memelihara ikan arwana, khususnya superhead. Terima kasih.